Terima kasih Pak Mutomo, terima kasih teman-teman. LGB Men, Be strong in the Lord. Strong the come Lord. on, be strong in the Lord. FGB And Man. then, Ya, terima kasih untuk kesempatannya untuk kita bersama-sama dalam doa pagi ini. Dan tema pada renungan pada pagi ini adalah kasihnya. Karena bukan kebetulan bahwa hari ini itu adalah waktu kita berdoa ini adalah hari Jumat Agung. Kita mengerti bahwa ini semua tanggalannya yang merah berarti sesuatu yang penting. Teman-teman, bagaimana eh, kita hari ini memperingati untuk sengsara dan wafat Kristus, untuk bagaimana eh, kasihnya terhadap kita, setiap manusia seperti itu, kasihnya pada kita itu, saudaraku. Nah, apa yang mau kita renungkan pada pagi hari ini, teman-teman, bahwa sungguh kita akan bisa bukan sekedar apa ini artinya itu hari ini tanggalan merah ke gereja saja, tapi tentunya kita di sini juga merefleksikan terutama hubungan kita sendiri dengan Tuhan seperti itu. Nah, itulah saya percaya kita akan kita akan lebih 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 mengerti lagi akan kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita ini seperti itu. Penting sekali teman-teman untuk hari ini kita merefleksikan begitu. Saya teringat juga biasanya kalau kita ini yang berkeluarga itu kalau waktu ulang tahun perkawinan kan jadi pesta ke itu saudara. Nah, di situ juga kita merefleksikan hubungan keluarga kita antara suami dan istri itu seperti apa. Dan juga hari ini juga sebetulnya demikian. Bukan sekedar rutinitas untuk memperingati sengsara Kristus, tapi sebetulnya bagaimana kita memaknai eh, hari ini sengsara dan wafat Kristus terhadap setiap kita ini. Pasti kita mengerti seperti yang ayat firman Tuhan yang kita cantumkan itu di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini sebetulnya kenapa kita eh, kita katakan hari ini kita ngambil temanya itu kasihnya, karena kita merefleksikan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya setiap kita ini anak-anak Tuhan sudah mengerti, sudah mudeng gitu. Bagaimana Tuhan itu dalam karya keselamatannya, Tuhan Yesus rela untuk menderita, mati di kayu salib untuk kita. Tetapi yang akan kita renungkan lagi, sebetulnya respon dari kasih Tuhan itu. Kita tahu bahwa yang pertama ada yang menolak, saudara. Kita tahu sendiri, nggak mau mengakui seperti itu, nggak mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Kemudian ada dua respon yang mengakui, menerima Tuhan Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan. Tetapi yang nomor dua ini pun dalam kenyataan suatu kehidupan juga kita akan melihat bagaimana yang satunya sekedar percaya, begitu saudara, sekedar melakukan kewajibannya seorang beragama, tapi yang kedua benar-benar yang akan menjiwai, menghayati kasih Tuhan itu dalam hidup setiap kita. Nah, saya percaya bahwa setiap kita ini adalah termasuk yang di dalam kategori yang saya katakan tadi, bahwa kita ini bukan cuma sekedar orang Kristen saja seperti itu,
tapi kita sungguh-sungguh kita akan menghayati kasih Tuhan itu. Nah, teman-teman, kalau kita akan merenungkan lebih jauh lagi, setiap kita ini, bagaimana kita ini merespon kasih Tuhan itu. Dan secara khusus, setiap kita ini sebagai member FGBMFI. Itu kalau kita lihat di situ, bagaimana di dalam visi itu, bahwa kalau kita lihat di dalam visi dari FGBMFI, LOF itu, kita bukan cuma sekedar percaya saja. Kalau orang sekedar percaya saja itu ya kadang-kadang ada yang orang istilah kalau ke gereja pun cuma pastal gitu, pasca karo Natal tok gitu saudara. Tapi nggak menghayati itu semua. Tetapi yang mau saya sampaikan bahwa dalam visi full gospel itu dikatakan begini saudaraku, bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus, artinya orang percaya yang membebaskan orang-orang yang terbelenggu dan dibawa kepada Tuhan. Artinya itulah kita ini orang-orang yang percaya ini tadi, yang dipenuhi Roh Kudus, membawa orang-orang yang terbelenggu dibawa kepada Tuhan. Nah, saya mau kita akan merenungkan hal satu ini, bahwa di dalam pelayanan kita full gospel ini, sebetulnya kita mesti mengingat bahwa yang kita lakukan di dalam pelayanan ini, sebetulnya respon kita karena kasih Tuhan itu tadi begitu. Kita mesti menyadari bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa kita melayani ini sebetulnya kita meresponi kasih Tuhan itu. Bukan sekedar suatu aktivitas gitu. Tetapi kalau kita menghayati kasih itu, saya percaya kita akan melayani. Tetapi orang melayani bisa juga sekedar aktivitas, teman-teman. Nggak full karena fokusnya pikirannya untuk Tuhan. Bisa juga karena doyak-oyak sama teman, lalu ada rasa sungkan dan lain-lainnya. Sekedar aktivitas. Maksud saya mau saya sampaikan begini. Kalau orang yang sungguh-sungguh merespon kasih Tuhan, yang mengasihi Tuhan, kalau kita ini dikasih oleh seseorang, kemudian kita juga merespon mengasihi dia. Kita ini dikasih oleh Allah dan kita merespon mengasihi Allah. Dan pasti di situ kita akan melayani dia, kepingin nyenengke hati ini Tuhan. Tetapi kalau kita ini melayani hanya sebagai aktivitas, belum tentu hati kita ini fokus karena yang kita lakukan itu sebetulnya kita melayani Tuhan. Artinya gimana? Artinya hubungan antara Allah dengan kita ini menjadi relasi ini itu relatif gitu loh. Relatif itu begini saudaraku. Bisa sungguh-sungguh mendalam, bisa sungguh-sungguh sekedarnya. Bisa sungguh-sungguh suam-suam kuku, saudara. Nah itulah full gospel ini yang mau kita jangkau itu yang tadi orang yang percaya, yang belum percaya tadi, yang golongan A, yang golongan B sudah percaya tapi suam-suam kuku. Atau dikatakan itu kalau di bukunya Pak Demos itu yang dinamakan sleeping giant, raksasa yang tidur seperti itu. Ke gereja gitu loh saudara. Tapi hatinya tuh tidak nyantol, tidak kepingin sungguh-sungguh menghayati kasihnya Tuhan. Nah, pada waktu kita menghayati kasihnya Tuhan, kita pasti kepingin membalas kasihnya seperti itu. Yang sering saya katakan bagaimana hubungan kita dengan Allah itu juga seperti kita dengan pasangan hidup kita. Karena kita mengasihi pasangan hidup kita akan menyenangkan istri kita itu kita senangkan. Keluarga kita itu ingin kita senangkan. Apa kerinduannya? Di sini kerinduannya kita tahu kerinduan Tuhan itu adalah keselamatan seluruh umat manusia. Nah sebetulnya disitulah full gospel itu di situ. Untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya atau yang percaya tapi sudah meninggalkan Tuhan, atau juga orang yang suam-suam kuku. Dibawa kepada Tuhan untuk lebih lagi. Nah, sangat menarik teman-teman. Kalau kita baca bukunya Pak Demos itu di Ultimate Dimension itu
sesuatu hal yang ditarik lebih dalam lagi. Jadi kedewasaan untuk kita mencintai Tuhan itu lebih dalam lagi, yaitu menuju persatuan dengan total dengan Allah. Kalau saudara baca di Ultimate Dimension di halaman 14 itu ditarik lagi. Bagaimana kita itu sungguh-sungguh mengalami persatuan dengan Allah. Nah ini kalau mau kita sampai di situ bahwa kita itu punya suatu kerinduan yang seperti visinya full gospel tadi dibawa kepada Tuhan itu sebetulnya dibawanya ini untuk lebih dalam lagi kita ini menuju karakternya Kristus sendiri. Di bukunya Pak Demos itu dikatakan bahwa pikirannya kita itu nanti pikirannya kayak pikirannya Kristus gitu. Imannya seperti imannya Kristus. Kerinduannya kita ini punya kerinduan seperti Kristus. Nah, itulah sebetulnya karakternya kita itu bertumbuh menuju kepada Kristus itu. Kita ini mengalami persatuan total seperti itu. Nah, banyak di antara kita ini berhenti, saudaraku. Nggak lanjut gitu loh. Artinya ya apa ya, nah sekolah itu yang namanya advance gitu loh ya. S1 tok, nggak belum lanjut S2, S3 gitu. Padahal pada waktu sebetulnya kalau kita mengerti bahwa kebahagiaan yang sejati itu pada waktu mengalami persatuan total dengan Tuhan. Klop gitu loh. Saya percaya setiap kita ini punya kerinduan ke arah situ. Saya percaya itu. Cuma nanti pada waktu sampai hari baik kita masing-masing, sampai atau enggak, kita masing-masing itu relatif begitu. Tapi hendaknya setiap kita itu punya kerinduan seperti itu. Nah, sehingga kita tahu kalau apa itu di 1 Petrus 1:15 ayat 16 itu, dikatakan begini, hendaklah, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini teman-teman lihat saya tadi, Pak Leki ngomong kok karo Danga. Betul, Danga mergone sani dadepane apa pengilon, cermin, ayat itu tak tulis gitu loh. Jadi mendino saya Danga delok bocor ayat itu. Bahwa itulah sebetulnya setiap kita orang percaya itu di situ. Bagaimana kita yang mau saya katakan yang Pak Demos katakan tadi mengalami persatuan total dengan Allah, Allah itu kudus kalau kita ini tidak kudus seperti itu. Maksud saya seperti itu. Nah, itulah sebetulnya teman-teman hari ini di Jumat Agung ini kita merenungkan begitu. Hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa? Apakah kita sungguh-sungguh punya kerinduan untuk menuju persatuan dengan Dia. Punya kerinduan untuk kita ini mulai menjaga hidup kita ini di dalam kekudusan itu tadi. Nah, kekudusan itu ada orang yang mengatakan begini loh, kudus itu gimana toh? Kudus itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu dengan sempurna seperti itu. Artinya gimana? Artinya ya kita akan lakukan firman Tuhan itu. Kita terus belajar. Saya lupa ayatnya itu di mana. Yang di 1 Yohanes berapa, saya itu lupa. Dikatakan begini loh. Bahwa apa yang sebetulnya membelenggu kita itu adalah apa ini namanya kenikmatan mata, kenikmatan daging, keangkuhan hidup. Nah, kalau kita ini akan menuju dengan kesatuan dengan Tuhan, otomatis kita ini mesti melepaskan kelekatan kita pada hal itu. Nggak gampang loh saudara. Saya nih iso ngomong, guru iso ngelakoni saudara.
Tapi mesti bicara gitu. Karena itu sebetulnya kita itu era kita itu di situ gitu. Kita itu di Wahyu tuh dikatakan kita ini adalah calon mempelai Allah gitu loh. Lah, kalau Allah itu kudus tentu kita akan berusaha ke hidup ke situ begitu. Artinya kita akan melepaskan kelekatan itu mengenai kenikmatan mata, daging, dan keangkuhan hidup seperti itu. Bukan berarti kita itu tidak boleh menjadi orang yang kaya loh saudara. Enggak saudara. Boleh, harus. Tetapi hal itu didedikasikan untuk kemuliaan Allah. Artinya juga untuk hal itu kalau Tuhan percayakan itu pada kita, itu adalah kita pakai untuk melayani Tuhan seperti itu. Sehingga pikiran kita itu selalu kita mengerti anytime itu bahwa apa yang mesti kita lakukan itu kita itu fokusnya pada Tuhan. Saya paling suka di ayat di 1 Korintus 10:31 itu. Dikatakan begini teman-teman. Baik kamu makan, baik kamu minum, atau apapun yang kamu lakukan, hendaklah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, sehingga setiap pertimbangan-pertimbangan, akal budi kita, kehendak kita ini, itu mesti disinkronkan dengan apakah pilihan-pilihan ini untuk kemuliaan Allah atau enggak gitu loh. Artinya bagaimana kita ini membangun relasi sama Tuhan. Kalau kita enggak ada relasi, gimana bisa ngerti iki karepe Gusti Allah atau enggak gitu loh, saudara. Maksud saya seperti itu. Nah, inilah sebetulnya perjalanan kehidupan setiap kita ini. Sehingga kita mengerti bahwa divisi itu dibawa kepada Tuhan. Itu adalah untuk kita itu dimuridkan lewat member meeting itu dimuridkan untuk menuju oneness with Jesus, Pak Dimas katakan itu. Menyatu dengan Allah secara total seperti itu. Nggak ada cara lain. Seperti yang ditegaskan di 1 Petrus 1:15-16 itu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, itulah saudaraku biar ini sesuatu tindakan yang konkret dalam hidup kita. Pertama-tama nomor satu untuk mencapai hal itu, saudaraku. Hari ini sangat tepat, hari Jumat Agung ini, hari untuk memperingati sengsara dan kematian Tuhan Yesus karena cintanya kepada kita. Nah ini mesti ditulis di tanggalan tuh memperingati sengsara dan wafat Yesus ditambahi karena cintanya kepadaku. Nah begitu saudaraku. Hayati betul-betul hal ini. Kalau kita bisa menghayati hal ini, kita pasti terbit dalam hati kita, aku pun ingin mencintai Tuhan. Seperti itu. Aku pun ingin menyatu secara total dengan Tuhan. Kita akan menjaga hidup kita. Yang seperti saya katakan tadi. Kita dalam hidup kita, dalam sehari-hari, kita itu juga, kita lalu mengerti, kita itu menjaga perasaannya Tuhan. Tuhan itu kan punya perasaan, saudara. Biarpun dia roh. Tidak kepingin kita itu menyakiti dia. Kita ingin, karena kita ingin mencintai dia, kita ingin Tuhan pun senang dengan apa yang kita pikirkan, katakan, lakukan. Dan itu tadi, mengenai hidup yang kudus itu, saudara. Nah, biarlah renungan yang sekat ini, teman-teman, itu akan mengingatkan setiap kita hari-hari ini, yang saya sampaikan tadi. Seperti juga kalau kita itu memperingati hari ulang tahun perkawinan kita, bagaimana kita tuh mencintai keluarga kita, istri kita. Bagaimana saat ini kita ini mencintai Tuhan Yesus lewat pelayanan kita. Sehingga sungguh tahun ini dicanangkan sebagai tahun level up. Itu bagaimana level up setiap kehidupan kita pribadi ini untuk semakin berrelasi dengan Tuhan. Untuk
level up untuk semakin hidup kita menjadi hidup yang kudus. Saya percaya nilai-nilai kegerakan kita, pasti teman-teman ingat FAST itu, faithfulness, accountability, submissive, transparency, itu akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari cinta kita, menyadari kita dikasihi Tuhan, dan kita mengasihi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.